Kejaksaan Agung atau Kejagung buka suara terkait dengan tuntutan para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J yang membuat kontroversi di masyarakat. Kejagung juga menanggapi pernyataan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang kecewa dengan tuntutan 12 tahun penjara untuk salah satu terdakwa Richard Eliezer atau Baradae. Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers yang dilakukan sehari setelah pembacaan tuntutan Baradae pada Kamis 19 Januari seperti dimuat Facebook Tribun News. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejagung Fadil Zumhana menyatakan LPSK tidak boleh mengintervensi jaksa yang menuntut dalam perkara tersebut. Kejagung berterima kasih atas peran LPSK yang melindungi terdakwa sehingga tidak diganggu siapapun. Namun kata Kejagung, LPSK tidak berhak ikut campur dan pengaruhi jaksa atas tuntutan terdakwa. Kejagung juga merasa tidak ada yang salah dengan tuntutan terhadap Baradae. Menurutnya, jaksa tahu persis keputusan tersebut. Pihak Kejagung juga mengklaim sudah mempertimbangkan matang tuntutan untuk Baradae sehingga tuntutannya lebih rendah dari Ferdy Sambo. Meski begitu, Fadil tetap menghormati soal kekecewaan LPSK terkait hasil tuntutan terhadap Baradae. Namun proses persidangan perkara pembunuhan berencana itu masih berjalan dan meminta masyarakat menunggu putusan dari majelis hakim nantinya. Kejagung juga mempersilahkan majelis hakim untuk mempertimbangkan rekomendasi LPSK terkait status justice kolaborator terhadap Baradae. Ini dari kumparan pertimbangan JC ini perlu saya beri pencerahan. JC ini justice kolaborator sebetulnya kita baca sejarahnya. Ada dari UNC, IC, lalu kita ratifikasi, lalu kita ada SEMA atau surat Mahkamah Agung. Untuk pelaku tidak bisa JC, pelaku utama. Ini supaya saya luruskan ini. Undang-undang nggak bisa. Namun demikian, menghormati lembaga pemerintah lah LPSK ini, yang tugasnya sebetulnya hanya melindungi saksi dan korban, tidak boleh intervensi dalam menentukan tuntutan pidana. Tuntutan pidana itu wewenang penuh Jaksa Agung, tidak ada lembaga lain yang bisa mempengaruhi. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak mungkin 12 tahun. Ya, kami menghormati, tapi ketua LPSK bilang, wah ini segala macam, tapi itulah kebebasan berbicara saat ini. Kebebasan berbicara, kebebasan berbeda pandangan dalam negara hukum Indonesia dibenarkan. Tapi janganlah menggiring opini, nanti terpengaruh pola pikir hakim dan jaksa. Kita serahkan pada majelis yang sudah pengalaman. Majelis hakim itu Pak, tuanya sama dengan saya Pak itu. Jadi kok sidangnya pun puluhan tahun juga itu. Tentu punya kearifan dan punya pengalaman yang luas. Kita sudah tua nih Pak, jadi saya ngetuntut pidana saya baca. Udah arif juga jaksa saya. Jaksa saya ini umurnya masih muda-muda, tapi saya kok udah niru-niru saya dia nih. Makanya saya benarkan jaksa itu. Tidak ada yang salah sama jaksa itu. Ya, tapi kalau beda pendapat nggak apa-apa. Dengan kumparan ya. Dengan, makasih. Silakan, yang ini Mbak ini dulu. Nanti yang lihat. Ayo silakan Mbak. Dari mana? Ya. Tuntutan 8 tahun terhadap PC itu kan menjadi bagian dari otak pembunuhan berencana, tidak menyesal atau tidak mengakui perbuatannya. Namun dalam pertimbangan JPU menyebutkan tersebut, namun tidak tergambar dalam tuntutannya kepada PC. Yang kedua, penuntutan terhadap Richard Eliezer, tentu JPU mempertimbangkan apa yang disampaikan rekomendasi dari LPSK. Cuman dari tuntutan kemarin, LPSK menyampaikan misalkan tuntutan tersebut, bagaimana tanggapan? Baik. Memang LPSK ini banyak komentar, tapi nggak apa-apa. Itu tugas dia. Dia melindungi korban, benar itu dia. Bahkan dia pelihara di korban ini supaya selamat, tidak diganggu orang. Saya terima kasih kepada LPSK sehingga perkara ini bisa selesai. Namun seperti saya garis bawahi, LPSK tidak boleh intervensi atau mempengaruhi jaksa dalam melakukan penuntutan.